Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham BBLI. Kalau kita lihat sih, saham BBLI hari ini ditutup di zona hijau dan juga sudah muncul untuk laporan keuangannya, teman-teman. Kalau menurut saya teman-temannya, untuk laporan keuangan bulan untuk di kuartal ketiga ini, teman-temannya menurut saya sih kurang menarik dan kurang bagus. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat sih hanya naiknya itu sedikit banget teman-teman. Untuk per tahunnya itu hanya 2,4% untuk dalam tahun ini ya teman-temannya, dalam 9 bulan ini. Artinya itu untuk perusahaan BBL ini hanya 2,4% teman-teman untuk pertumbuhannya baru sama 9 bulan ini teman-teman. Ya kalau kita sih ya ini dia teman-temannya bisa lihat sini tumbuh hanya 2,9%. Itu kecil banget kalau menurut saya teman-temannya. Jadinya ya itulah kenapa pada saat open tadi itu untuk saham BBRI merah langsung teman-teman. Sempat tadi itu kalau saya lihat untuk IEP-nya tadi itu yaitu di 4.600 tadi. Kenapa bisa gitu? Ya karena menurut saya sih agak kecewa juga. Dan juga ya asingnya pasti ya exit dan keluar ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah asing ada keluar ya teman-temannya. Ya jadinya kalau kita bisa lihat teman-temannya sebagai perusahaan ya. Ini kalau menurut saya sebagai perusahaannya. Saya sebagai perusahaan, ketika saya ada perusahaan, wah masa dalam waktu 9 bulan hanya bertumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu. Artinya pertumbuhan tahun ini agak sedikit tidak tahu bertumbuh sangat besar. Ya minimal kan kalau misalnya ke perusahaan besar tuh 5% lah atau 10%. Malahan kalau kita lihat untuk perusahaan lain bertumbuh itu besar semua teman-teman. Ya mungkin ada banyak sekali kredit macet atau apa ya teman-temannya untuk di saham perbankan ini itu. Tapi kalau kita bandingkan saham BBCA mungkin beda lagi teman-temannya. Atau untuk saham untuk Bliss aja bisa naik dia teman-teman. Kalau kita lihat untuk laba Bliss ya, laba Bliss. Nah, maka kita sih melesat 21,59% teman-teman. Nah ini jadi kalau kita lihat sih kalau untuk nama tuh laba untuk Bliss ini lebih besar ya teman-temannya dibandingkan untuk Bank BBL ini. Jadi kalau kita sih agak kalah teman-teman. Jadi pertumbuhan untuk BBL ini agak kurang kuat dia teman-teman tumbuhannya. Apalagi kalau kita lihat sih penghapusan utang UMKM tadi teman-teman itu. Ya itulah kenapa pada saat open tadi itu malahan turun. Padahal kalau kita lihat laporan keuangan itu memang naik. Tapi naik itu nggak sangat signifikan banget teman-teman. Ya naik itu hanya nggak sampai 1 triliun ya teman-temannya. Coba kita bandingkan kalau di tahun 2023 ke tahun 2022 lumayan ini teman-teman. Kalau kita lihat lumayan juga ya teman-temannya. Nah kalau di tahun kuartal pertama, di kuartal kedua, nah apalagi kalau kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat itu sangat drastis. Mungkin ya dikarenakan ada corona ya teman-temannya. Nah di tahun 2020 aja corona ya teman-temannya. Nah tapi ya kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya tuh dia meningkat terus dari tahun ke tahun teman-teman. Meningkat itu sangat drastis pastinya. Ya mungkin di tahun 2024 nih nggak tahu kuat lagi dah. Naik itu sangat drastis. Ya mungkin kalau kita lihat aja untuk labanya aja lumayan tinggi banget ini teman-teman. Mau berapa lagi? Nah, apakah akan menyentuh ke 60 triliun lagi atau berapa triliun lagi dia teman-teman? Apakah tembus 70 triliun itu aja sangat tinggi teman-teman itu. Nah, oke, mari kita kembali lagi ke sini teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk chartnya teman-temannya untuk saham BBL ini. Nah, kalau kita lihat untuk chartnya tadi itu menembus ke tadi itu open tadi 4.630 adalah low-nya ya. Kalau kita lihat sih 4.630 mana ya? Sini lewat. Artinya dia mau mendekati tadi itu titik supportnya tuh 4.590 teman-teman. Artinya mau mendekati sana tadi. Ya kalau ke sana ya bisa saja ke 4.500 lagi dia teman-teman. Atau malah kalau dijebol bisa balik lagi ke 4.100 dia teman-teman atau 4.090 itu. Tapi ada peluang terbalik dia teman-teman. Dan kalau kita untuk peluang hal ini lumayan besar ya dibandingkan sebelumnya itu. Oke, kita langsung saja kita lihat teman-temannya. Pada saat open 4.630. Opennya aja merah lumayan dalam juga teman-teman. Tadi 1,5% saya lihat. Dari harga 4.700. Sempat high-nya 4.750 pada saat sesi kedua. Nah, lalu low-nya 4.630.
untuk volume transaksi mencapai 2,9 juta lot dengan volume transaksi mencapai 1,3 triliun. Jadi kita kelihatan banget teman-teman, untuk transaksi untuk saham BBL ini lumayan besar banget untuk hal ini, 1,3 triliun itu. Dan kalau kita lihat hal ini ditutup di zona hijau ya teman-temannya, meskipun nggak terlalu besar banget penutupannya, hanya naik itu 10 poin dia teman-teman, yaitu 4.710 itu. Ya mungkin kalau ada beli bawah tadi sudah cuannya tuh 1% teman-teman, tapi nggak tahu besoknya apakah besok akan lanjut naik atau mau sebaliknya dia teman-teman itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk Bakas Samaria teman-temannya. Nah, tekanan untuk net buy-nya pada saat sesi kedua tuh mulai jelas dia teman-teman naik. Padahal kalau kita di sesi pertama aja tadi tuh lumayan kuat banget tuh net sell-nya dibandingkan yang mau beli tadi teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat untuk Bakas Samaria teman-temannya, yang nampungnya ya kelihatan banget ini. Siapa lagi kalau bukan retail. Saya kelihatan banget tadi teman-teman bahwa retail ini yang nampung untuk saham untuk BBL ini. Ada XL, YP, KZ, NI, LG, DP. Yang jualan adalah asing, UCC, BK, DH, CP. Mari kita lihat dulu. Kekuatan asing nyata lumayan juga teman-temannya yang jualannya. Si CC ada jualan, U ada jualan, BK, ZP aja masih jualan dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk ini teman-temannya, kita lihat dulu apakah masih jualannya paling kuat. Ternyata nomor 3, saham BBLI masih net sell asing 212 miliar teman-teman. Yang nampungnya retail masih. Artinya retail ini mengusir penjajah asing. Itulah kalau kita lihat sih nyata saham BBLI banyak sekali dibolong oleh retail bukan asing. Ya karena pada saat opennya aja asing sudah jualan dia teman-teman. Itu. Dan kalau kita lihat ya pastinya asing itu dia jual tuh ya dia lihat, wah ini saham pertumbuhan bank ini kecil banget ini. Jadi sama setahun ini hanya 2%. Ya jadinya kalau kita lihat kan, kalau misalkan 2% tuh ya kecil banget pastinya. Masih mending tahun lalu dia. Itu. Hanya 2% perusahaan besar seperti ini. Kecil pastinya. Mending perusahaan yang kecil aja bisa bertumbuhnya itu lumayan besar teman-teman tahun ke tahunnya itu. Nah itu dia. Itu menurut saya teman-temannya, nggak tahu sih kalau menurut teman-teman gimana. Ya kalau saham BBL ini memang masih cocok untuk jangka panjang. Ya alasan kenapa tadi merah tuh ya pastinya asing tadi jualan, karena lihat untuk laporan keuangan tuh nggak terlalu bagus banget. Naik itu sangat sedikit, nggak terlalu besar banget teman-teman. Dan juga pertumbuhannya aja dalam 9 bulan tuh hanya 2% teman-teman untuk perusahaan besar seperti BBL ini. Kalau kita bandingkan ketiga big bank teman-teman, atau seperti BLIS aja bisa bertumbuh itu lebih besar dibandingkan saham BBL ini. Itu dari segi namanya pertumbuhan laba ya teman-temannya perusahaannya, atau perusahaan-perusahaan lain kalau dibandingkan teman-teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham BBLI untuk besok atau kedepannya? Dan perlu diperhatikan juga untuk saham BBLI nanti akan mau bagi dividennya teman-temannya. Kemungkinan besar sih untuk saham BBLI akan bagi dividen tuh di bulan Desember, kemungkinan besar ya teman-temannya. Jika misalkan labanya itu hampir sama seperti tahun lalu, artinya untuk bagi dividennya nggak jauh beda ya teman-temannya hasilnya nanti itu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham BBL ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.